Sejarah jurusan gizi diawali dengan dibentuknya Sekolah Pembantu Ahli Gizi atau SPAG Pekalongan pada tahun 1983 sampai 1990. Pada tahun 1991, SPAG Pekalongan pindah ke Semarang seiring dengan peningkatan status dari SPAG menjadi Akademi Gizi. Pada tahun 1993, Akademi Gizi Depkes RI Semarang berubah menjadi Pendidikan Ahli Madya atau PAM Gizi Depkes RI Semarang. Namun, nama institusi PAM Gizi Depkes Semarang tidak bertahan lama karena pada tahun 1997, PAM Gizi berubah kembali statusnya menjadi Akademi Gizi. Untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan menyiapkan tenaga profesional di bidang kesehatan, Akademi Gizi Kementerian Kesehatan RI Semarang bergabung dengan 10 institusi pendidikan kesehatan lainnya di Provinsi Jawa Tengah menjadi satu institusi pendidikan profesi kesehatan dengan nama Politeknik Kesehatan Semarang. Hai teman-teman, nama aku Amanda Aulia Rahma. Aku mahasiswa D4 Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Alasan aku masuk di Gizi adalah yang pertama, prospek kerja yang luas. Yang kedua, aku ingin memperbaiki gizi diri saya sendiri dan juga orang lain untuk pemenuhan gizi yang lengkap dan ideal. Dan yang terakhir, aku ingin sekaligus belajar masak masakan yang sehat. Nah, sekarang kita kenalan sama kampusku yuk. Yuk masuk yuk. Nah, sekarang kita memasuki ruang sekretariat, guys. Banyak sekali ya piala-pialanya. Tidak lain lagi tentunya piala-piala ini dihasilkan dari mahasiswa berprestasi di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Hebat kan, guys? Nah, sekarang kita memasuki perpustakaan di kampus 3 Poltekkes Kemenkes Semarang. Yuk masuk yuk. Nah, ini nih perpustakaan kita. Kalian bisa banget nih pinjem buku di sini. Selain itu, kalian juga bisa nugas di sini. Ruangannya pun nyaman buat belajar. Nah, sekarang kita masuk ke ruang auditorium Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Oke guys, sekarang kita memasuki ruang auditorium gizi. Nah, di sini biasa dijadikan sebagai tempat untuk rapat atau pertemuan-pertemuan yang lainnya. Nah, kalau ini ruang dosen. Nah, di sini toilet untuk mahasiswa di jurusan gizi. Nah, untuk yang beragama Muslim, kita bisa beribadah di sini. Ini lab teknologi pangan. We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was our peace sign, yeah. We were sipping on emotion. Hey guys, jadi ini salah satu lab di kampus kita. Yuk masuk yuk. Was reckless in the old day, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on a Nah, ini kita lagi praktek memasak. Hari ini kita memasak steak.
biasanya kita praktek untuk mata kuliah gizi kulineri, guys. Drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, restacks on the playback. I do it all again. Oh. Di atas masih ada 2 lab lagi, yuk kita lihat. Nah, selain lab penyelenggaraan makanan dan lab teknologi pangan, kita juga punya lab mikrobiologi. Ini dia. Selanjutnya ada lab mikrobiologi. Nah, di sini nih yang biasa digunakan untuk praktikum yang berhubungan dengan biologi. Nah, di depan lab mikrobiologi ada lab kimia. Nah, yang terakhir ada lab kimia. Di sini biasa digunakan untuk praktek yang berhubungan dengan kimia, seperti pengecekan kadar kimiawi berbasis gizi, seperti pada matkul kimia pangan, guys. Nah, sekarang kita ke kantin yuk. Nah, di situ kantin kita. Nah, di gedung baru kita juga punya fasilitas lift. Nah, mahasiswa dan dosen bisa naik ke lantai atas dengan menggunakan lift ataupun tangga. Nah, ini salah satu kelas kita. Ini nih guys, ruang kelasku. Bagus kan? Fasilitas di sini sangat beragam loh. Mulai dari AC, meja, kursi, LCD, dan yang lebih menariknya lagi, di sini juga free wifi loh. Nah, di lantai 3 ada lab pendidikan dan konsultasi gizi dan lab penilaian status gizi. Nah, kalau di sini tempat kita berlatih sebagai ahli gizi. Biasanya digunakan matkul untuk membahas survei konsumsi. Kemudian ada juga matkul konsultasi, dan lain-lain. Di sini terdapat alat-alat pengukuran status gizi seperti mikrotoa, timbangan lemak atau tanita, kemudian ada timbangan bayi manual atau dacin, lalu ada timbangan bayi yang modern atau digital. Kuliah di jurusan gizi menarik banget loh guys. Di sini kita tidak hanya belajar masak-masakan seperti biasa, tetapi kita juga diajari cara menganalisis zat kandungan gizinya dan mengenal berbagai macam mikroorganisme. Nah, selain itu, kita juga diajari cara memasak makanan setengah jadi seperti sosis, bakso, dan nugget, di mana kita bisa mengaplikasikannya setelah lulus nanti. Nah, kemudian prospek kerja dari jurusan gizi tidak hanya terpaku pada satu bidang saja, seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Tetapi kita juga bisa bekerja di perusahaan makanan, BPOM, atau menjadi konsultan gizi. Dan masih banyak lagi bidang pekerjaan lain yang bisa kita tekuni. Nah, aku tunggu ya kalian di Kampus 3 Poltekkes Kemenkes Semarang. See you!